Migrasi leukosit merupakan proses perpindahan sel darah putih dari pembuluh darah menuju jaringan yang mengalami inflamasi atau infeksi. Proses ini terjadi melalui beberapa tahapan utama, yaitu rolling, aktivasi, adhensi kuat, dan transmigrasi. Pada tahap rolling, leukosit bergulir di sepanjang permukaan endotel pembuluh darah. Proses ini dimediasi oleh molekul P-selektin dan E-selektin pada sel endotel yang berkaitan dengan sialasi Lewis X. Pada permukaan leukosit, ikatan yang ini bersifat lemah sehingga leukosit dapat bergulir di sepanjang dinding pembuluh darah. Selanjutnya, terjadi aktivasi leukosit oleh kemokin yang dilepaskan oleh makrofag atau jaringan yang mengalami infeksi. Kemokin tersebut mengaktifkan integrin pada permukaan leukosit sehingga berubah dari keadaan amfisitas rendah menjadi amfinitas tinggi. Tahap berikut adalah adhensi kuat, yaitu ketika integrin pada leukosit berikatan dengan ligannya seperti IKEM1 pada sel endotel. Ikatan ini menyebabkan leukosit menempel kuat pada dinding pembuluh darah. Tahap terakhir adalah transmigrasi atau diapdesis, yaitu proses leukosit melewati celah antar sel endotel menuju jaringan yang mengalami inflamasi. Proses ini diemedisasi molekul PKM 1. Setelah keluar pembuluh darah, leukosit akan bergerak menuju lokasi infeksi melalui proses kemoktaksis referen. Berikut nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan tubuh yang bersifat permanen atau irreversibel akibat cedera, infeksi, atau kurangnya suplemen darah. Berikut adalah penjelasan proses perubahan sel dari kondisi normal hingga mengalami kematian sel atau nekrosis. Yang pertama itu normal sel atau sel normal. Ini adalah kondisi awal di mana sel berfungsi dengan baik dan semua organelnya berada dalam keadaan stabil. Yang kedua itu reversible injury atau cedera reversibel. Jika sel terkena stres atau rangsangan berbahaya, ia mengalami cedera awal. Pada tahap ini, sel masih bisa kembali dengan kondisi normal. Jika penyebab cederanya dihilangkan, ciri-cirinya meliputi pembengkakan pada retikulum endoplasma dan mitokondria, munculnya tonjolan pada membran, terbentuknya myelin figur. Yang ketiga itu progressive injury atau cedera progresif. Jika stres terus berlanjut dan melewati batas kemampuan sel untuk beradaptasi, sel akan masuk ke tahap cedera yang tidak dapat memperbaiki atau irreversibel. Yang keempat itu nekrosis. Ini adalah tahap kematian sel yang ditandai dengan kerusakan total pada membran plasma, organel, dan inti sel atau nukleus, kebocoran isi sel ke lingkungan sekitarnya, munculnya kepadatan amorf pada mitokondria. Proses ini memicu terjadinya inflamasi atau peradangan di jaringan sekitar karena bocornya enzim dan materi seluler. Dan ini akan dijelaskan tentang proses inflamasi sebagaimana yang ada di gambar. Proses inflamasi atau peradangan adalah salah satu respon alami tubuh terhadap kerusakan jaringan atau luka, infeksi, dan masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh melalui luka tersebut. Proses inflamasi melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama, stimulus atau rangsangan, yaitu ketika jaringan tubuh terpapar oleh mikroba atau infeksi atau adanya jaringan nekrotik atau jaringan mati. Kemudian yang kedua, yaitu recognition atau pengenalan, di mana jaringan yang rusak atau yang mati tersebut akan dideteksi melalui pengenalan oleh makrofag dan sel-sel penjaga lainnya di dalam jaringan. Sel-sel yang terlibat dalam tahap ini ada makrofag, sel dendritik, dan sel mast yang akan mengenali stimulus atau rangsangan tersebut. Sebagai respon, sel-sel ini melepaskan zat kimia yang disebut mediator seperti amina dan sitokin. Lalu tahap ketiga yaitu aliran leuksit dan protein plasma ke jaringan. Di sini mediator yang tadi dilepaskan memicu perubahan pada pembuluh darah di sekitarnya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas serta rekrutmen leuksit. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas yaitu di mana pembuluh darah melebar dan dindingnya menjadi lebih bocor.
Hal ini menyebabkan cairan keluar ke jaringan dan menimbulkan pembengkakan atau edema. Untuk rekrutmen leukosit, yaitu ketika sel darah putih seperti neutrofil dan monosit ditarik keluar dari pembuluh darah menuju lokasi cedera atau infeksi. Tahap keempat yaitu eliminasi mikroba dan jaringan mati. Pada tahap ini, monosit dan neutrofil yang telah sampai di jaringan akan berubah menjadi makrofag yang bertugas untuk memakan dan menghancurkan mikroba atau yang disebut fagositosis dan membersihkan sisa-sisa jaringan mati atau yang disebut debris. Lalu tahap terakhir atau tahap kelima yaitu repair atau perbaikan, di mana ketika ancaman mikroba berhasil dikendalikan, makrofag akan mengeluarkan sitokin dan faktor pertumbuhan untuk memulai proses penyembuhan. Sitokin ini yang merangsang sel fibroblast untuk aktif. Lalu sel fibroblast akan memproduksi protein matriks ekstraselular untuk menutup luka dan membangun kembali struktur jaringan yang rusak. Dan hasil akhirnya disebut repair atau pemulihan jaringan. Selanjutnya ada apoptosis. Apoptosis sering disebut sebagai kematian sel terprogram atau programmed cell death. Jadi apoptosis adalah proses pembersihan sel yang rapi dan juga terkendali. Nah, apoptosis ini tuh punya beberapa tahapan. Yang pertama ada namanya normal cell. Normal cell ini adalah sel dalam keadaan homeostasis dengan organel mitokondria, RE dan juga nukleus yang utuh. Nah, pada tahapan normal sel ini tuh terdapat fase inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini tuh terjadi sesaat setelah sel normal itu menerima stimulus atau cedera yang memicu aktivasi caspase sebelum perubahan morfologi atau perubahan bentuk terlihat. Nah, tahap inisiasi ini tuh terjadi antara si tahapan normal cell dan juga condensation of chromatin. Jadi di bagian sini gini. Jadi si tahap inisiasi ini tuh adalah tahap paling atas di mana sel itu masih terlihat sehat dengan organel yang utuh. Padahal aslinya sel ini tuh telah menerima sinyal untuk bunuh diri. Yang dimana sinyal ini tuh bisa berasal dari jalur intrinsik yaitu kerusakan DNA atau stres mitokondria dan juga jalur ekstrinsik yaitu sinyal dari luar sel misal death receptor. Selanjutnya tahapan kedua di tahap si inisiasi ini tuh enzim caspase itu mulai aktif. Dan di tahap kedua itu ada tahap eksekusi yaitu ada pada condensation of chromatin, membran blebs dan juga cellular fragmentation. Jadi setelah tahap inisiasi selesai, sel itu masuk ke tahap eksekusi. Nah, di sini tuh mulai terlihat jelas perubahan fisiknya. Di condensation of chromatin dan membran blebs ini tuh adalah awal fase eksekusi di mana enzim caspase itu mulai memotong-motong protein struktural dan DNA. Jadi pada tahapan blebbing itu pada tahap ini si kerangka sel ini tuh hancur. Jadi membran itu kehilangan kekakuannya dan membentuk tonjolan-tonjolan seperti gelembung. Jadi ini tuh hancur dan dia tuh bakal jadi gelembung-gelembung kayak gini. Dan pada tahap cellular fragmentation atau karyoresis ini tuh puncak fase eksekusi di mana sel benar-benar terpecah. Jadi dia udah benar pecah kayak gini, si sel-selnya ini yang ungu-ungu ini dari yang utuh kayak gini dia udah mulai pecah terus nyebar kemana-mana, ya udah terbagi-bagi kayak gini, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada selanjutnya itu ada tahap apoptotic bodies atau pembentukan badan apoptotik. Jadi pada tahapan ini sel itu pecah menjadi kantong-kantong kecil yang terbungkus membran plasma yang masih utuh. Kayak gini nih, kayak gambar kayak gini. Nah, karena membrannya masih utuh, jadi molekul sitotoksik di dalam sel ini tuh nggak tumpah keluar. Jadi makanya
ini alasan kenapa si apoptosis ini tuh bersifat silent atau senyap dan tidak memicu respon imun peradangan. Yang terakhir ada tahapan fagositosis atau tahapan pembersihan. Selama fragmentasi, molekul bernama phosphatidylserine atau PS yang biasanya ada di dalam membran itu berpindah ke sisi luar. Jadi fagosit seperti makrofag di sini itu mengenali si sinyal PS ini dan langsung menelan badan apoptotik tersebut. Nah, proses ini tuh sangat efisien sehingga jaringan tetap bersih tanpa meninggalkan bekas luka ataupun radang.